Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 5B. Pagi itu Aji dan ibunya sudah sibuk. Sebagai penjual nasi dan segala lauk pauknya, makanan dan minuman, sejak sebelum fajar mereka berdua sudah bangun dan sibuk di dapur, mempersiapkan masakan dan minuman. Setiap pagi Aji buka warung nasi dan menyapu pekarangan membersihkan rumah, barulah dia pergi ke ladang. Setelah membantu ibunya membuka warung, pada pagi hari yang cerah itu Aji menyapu pekarangan. 2 batang pohon mangga di pekarangan itu mulai berbunga lebat. Tiba-tiba terdengar jerit seorang wanita. "Anak-anakku! Tolong anak-anakku! Aduh! Tolong!" Suara itu bercampur tangis, datangnya dari arah selatan. Aji melepaskan sapunya dan berlari keluar dari pekarangan menuju ke jalan di depan. Warsiem juga mendengarnya dan ia pun keluar dari warungnya, berlari menuju selatan. Seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, gelung rambutnya sepanjang punggung itu awut-awutan, pakaiannya kusut dan mukanya basah air mata, berlari terhuyung-huyung memasuki dusun Gampingan dari selatan. Karena rumah Warsiem berada di ujung selatan dusun itu, maka ia dan Aji yang lebih dulu mendengar jerit tangis wanita itu. "Bibi, ada apakah, Bibi?" tanya Aji sambil menghadang di tengah jalan. Melihat ada orang menegurnya, wanita itu mulai menangis tersedu-sedu dan yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata. "Anak-anakku! Tolong anak-anakku!" Akan tetapi kata-katanya itu tertutup oleh tangisnya dan matanya liar penuh rasa takut berulang kali memandang ke belakang, ke arah selatan. Warsiem sudah tiba di situ dan ia merangkul wanita itu. "Tenanglah, Dik, dan ceritakan apa yang telah terjadi dengan anak-anakmu." Rangkulan dan ucapan Warsiem itu agaknya dapat menenangkan hati wanita itu. "Aduh, Mbak Yu. Anak-anakku. 2 orang anakku diculik orang." "Diculik orang? Di mana?" tanya Aji. Wanita itu menghadap ke selatan dan menudingkan telunjuknya. "Ketika kami berjalan sampai di luar dusun ini, tiba-tiba ada seorang perempuan berpakaian mewah bertemu dengan kami. Ia memandang anak-anakku, seorang anak laki-laki dan perempuan berusia 7 dan 5 tahun, dan bilang ia mau membeli anak-anakku. Tentu saja aku menolaknya dan tiba-tiba ia memondong kedua orang anakku dan membawa mereka lari menuju selatan. Tolonglah mereka. Ibu, ajak bibi ini ke rumah, aku akan mencoba melakukan pengejaran," kata Aji dan dia pun sudah melompat dan lari ke arah selatan. "Aji, hati-hatilah," seru ibunya. "Baik ibu," jawab Aji tanpa menghentikan larinya. Dia pernah melatih diri dengan ilmu meringankan tubuh dan lari cepat yang disebut Aji Bayu Sakti. Setelah mempergunakan Aji itu, dia berlari cepat sekali seolah kedua kakinya tidak lagi menginjak bumi. Bagaikan terbang tubuhnya meluncur ke arah selatan, ke arah Laut Kidul. Akan tetapi dia tidak melihat orang. Sejak tadi ia memperhatikan kalau ada orang di sepanjang perjalanan. Akan tetapi daerah itu sepi saja. Mungkin hari masih terlalu pagi. Sampai dia tiba di pantai laut, dia tidak melihat seorang pun. Dia termangu-mangu menyusuri pantai menuju ke arah Bukit Karang yang menjulang di tepi pantai. Tiba-tiba hatinya tertarik sekali melihat ada jejak kaki memasuki pantai berpasir dan menuju ke Bukit Karang. Dia sudah mengenal betul daerah pantai ini. Seringkali dia mencari ikan, bermain-main seorang diri, berenang dan berlatih silat kalau tidak ada orang melihatnya. Karena sering bermain di laut inilah dia juga pandai sekali berenang. Dia tahu bahwa di atas Bukit Karang itu terdapat banyak gua besar kecil yang tidak pernah dikunjungi orang, gua yang menjadi sarang burung-burung walet. Dia merasa ragu, apakah penculik 2 orang anak itu mendaki bukit? Jejaknya berhenti di kaki bukit. Ini menunjukkan bahwa penculik itu tentu membawa 2 orang anak yang diculiknya ke atas bukit. Tetapi untuk apa? Dan mengapa? Dia belum tahu siapa wanita itu yang mengaku 2 orang anaknya diculik. Akan tetapi melihat sekelebatan saja dia tahu bahwa ia hanya seorang wanita dusun biasa. Dari pakaiannya ia adalah seorang wanita tani. Apanya yang berharga atau menarik minat seorang penculik akan diri dari 2 orang anak petani miskin? Sungguh aneh, mengherankan sekali. Aji mulai mendaki bukit batu karang itu, perlahan-lahan sambil memandang ke sekeliling dan memperhatikan dengan pendengarannya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan anak-anak, hanya 1 kali lalu suara itu bungkam kembali. Suara itu terdengar dari arah atas, sebelah kirinya.
Dia lalu berloncatan menuju ke arah dari mana datangnya suara tadi. Tidak tampak sesuatu yang mencurigakan di sana. Selagi dia mencari-cari dengan pandang matanya, dia memutar tubuhnya memandang ke bawah kembali dan dia melihat bayangan seorang berkelebat, lari menuruni bukit batu karang itu. Dia terkejut dan menjadi penasaran sekali, merasa tertipu oleh suara jerit kanak-kanak tadi. Kiranya selagi dia berlari naik mendaki bukit, ada orang yang melarikan diri menuruni bukit batu karang itu. Dia mengerahkan tenaga dan berloncatan turun. Karena dia mengerahkan semua ilmunya berlari cepat berdasarkan ilmu meringankan tubuh, maka dia dapat berlari secepat terbang menuruni bukit itu. Ketika dia tiba di kaki bukit karang, dia melihat seorang wanita berlari di atas pantai berpasir. Larinya cepat sekali walaupun dia memondong dua orang anak kecil di kedua pundaknya. Dua orang anak itu tampak diam saja dan tidak meronta lagi, seperti tertidur di atas pundak wanita itu. Aji merasa tegang hatinya ketika timbul dugaan bahwa kedua orang anak itu jangan-jangan sudah mati. Dia mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga larinya cepat sekali dan akhirnya dia dapat menyusul wanita itu. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dari kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru.